tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan di grup Wakepo, bahkan yang Jarpi dan lain sebagainya itu tanya tentang bagaimana cara saya bisa terpanggil. Ini yang jadi permasalahan di sini sebetulnya. Bagaimana cara saya bisa terpanggil, Pak? Artinya pertanyaan itu sudah paling umum. Kalau saya kumpulkan pertanyaan itu yang terbanyak itu pertanyaan itu. Padahal simpel aja sih sebetulnya, simpel aja. Kita konsisten nggak dengan data? Sebetulnya dunia di data Dapodik. SIM PKB itu adalah cuma wadah, sebuah wadah yang akan dipakai untuk alat pendaftaran. Data di SIM PKB itu berasal dari data Dapodik. Artinya fokus kita sekarang itu adalah pemutakhiran data dulu. Terpanggil dan tidaknya adalah tergantung dari data masing-masing guru. Jadi yang sekarang fokusnya itu tanpa ngecek data, tanpa tahu data kondisinya seperti apa, langsung tanya bagaimana cara saya bisa terpanggil. Nah, ini yang namanya juga agak kesulitan menjawab, datanya benar nggak, gitu kalau ditanya dia. Nah, ternyata di tahun 2019 yang kemarin banyak Bapak Ibu guru yang gagal mendaftar di akun SIM PKB-nya. Yang pertama adalah banyak yang tidak tahu password atau akun SIM PKB-nya. Karena selama ini sudah terlalu pasrah kepada operator sekolah. Apa-apa kalau data guru itu tahunya operator sekolah, padahal yang namanya akun SIM PKB itu adalah akun pribadi atau akun individu yang diciptakan mulai tahun 2016 guru pembelajar dulu. Itu adalah tindak lanjut dari UKP 2015 serentak dulu. Jadi diciptakanlah nomor UKG tersebut untuk digenerate menjadi sebuah akun pribadi guru masing-masing. Nah, pada kenyataannya di tahun 2019 bahkan sampai dengan sekarang banyak Bapak Ibu guru yang dengan adanya surat edaran pemutakhiran data itu masih bingung. Akun SIM PKB saya yang seperti apa dan lain sebagainya. Sedangkan akun SIM PKB ini sudah ada sejak tahun 2016. Artinya kalau masih 1 tahun mungkin masih barang baru ya. Kita tidak mengenal, mungkin masih oke lah. Tapi kalau sudah mulai tahun 2016 itu kayaknya kita itu terlalu tidur terlalu lama. Bahasa Jawa ini selalu jaga wong liyo, artinya selalu nggak berusaha untuk mandiri ya. Padahal juga terkait ini program-program yang diadakan oleh Kemdikbud itu adalah juga untuk kesejahteraan semua Bapak Ibu guru semuanya. Jadi yang perlu kita pahami, kalau kita ingin bisa ikut, data kita sudah benar nggak? Data apa saja yang diperlukan tentunya, itu yang perlu kita pahami. Terkait daftar dan tidaknya itu sebetulnya itu masalah gampang. Karena saya ambil satu contoh, ini ada teman saya yang kebetulan guru yang sejak ikut pretest tahun 2019 sampai dengan sekarang itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, lulus dan sudah mengikuti PPG, sekarang juga sudah mendapatkan tunjangan profesi, sama sekali tidak ada kendala sedikit pun. Karena apa? Data. Karena data. Dari awal yang dia tanyakan kepada saya, persyaratan untuk bisa ikut ini apa? Yang pertama alatnya, SIM PKB. Harus aktif di akun SIM PKB. Karena informasi tersebut akan ditransfer secara langsung ke akun SIM PKB masing-masing guru. Bisa jadi informasi tersebut tidak akan sama, maka jangan pernah tanya ke orang lain. Login ke akun SIM PKB sendiri. Bisa jadi informasinya beda. Informasi yang berbeda itu berdasarkan apa? Berdasarkan data Bapak Ibu masing-masing. Dari mana data tersebut? Dapodik. Dari data Dapodik. Dan alhamdulillah teman saya itu mulai dari pendaftaran pretest. Di situ informasi ketika login, jadi perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, di dalam akun SIM PKB guru, apapun informasinya, informasi terbaru itu akan ditampilkan di beranda, tidak ditaruh di dalam menu. Ketika Bapak Ibu guru semuanya berhasil login,
ke dalam akun SIM PKB, maka informasi terbaru berbentuk apapun itu akan ditampilkan di awal. Contoh undangan pretest, selamat Anda terundang dan lain sebagainya. Di situ ada klik pendaftar atau nanti. Mana diberikan pilihan. Ketika ingin mendaftar, maka ditampilkan menu info selengkapnya. Di situ ada syarat-syarat yang sudah disampaikan. Jadi sebenarnya tidak perlu tanya ke orang lain. Jadi kalau selalu mengandalkan orang lain, akhirnya juga susah. Padahal akun SIM PKB itu adalah alat yang paling istimewa sekarang, transparansi yang sangat luar biasa sebetulnya. Contoh gini, persyaratan untuk mengikuti pretest setelah Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan undangan, itu akan diberitahukan selain ada surat edaran resmi penjaringan seleksi akademik untuk calon PPG tahun 2000. Banyak sekali, tergantung kita mau baca apa enggak. Nanti ada centang hijau jika yang bersyaratkan yang pertama terdapat di Dapodik TMT-nya terakhir 31 Desember 2015, itu nanti centang hijau. Centang hijau semuanya, NPTK centang hijau, status guru honorer atau PNS atau CPNS atau GPI nanti centang hijau. Dari salah satu misal ada 6 prasyarat yang untuk bisa mendaftar. Ketika salah satu saja yang silang merah, maka tidak akan bisa mengklik menu daftar. Ini pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, selalu seperti itu. Nah, di situ masih banyak Bapak Ibu Guru, pertanyaannya kenapa saya tidak bisa mendaftar, sedangkan teman saya yang satu sekolah itu bisa mendaftar. Artinya pertanyaan itu sebetulnya dikembalikan kepada diri kita dulu. Kembali lagi, undangan itu akan ada sesuai dengan data masing-masing. Artinya sekarang fokus kita kemana? Kita cek data kita. Kita cross-check kevalidan, kebenaran data kita. Jangan fokus berangkat dulu. Mengerikan kalau tahu mekanisme PPG itu seperti apa. Sangat mengerikan. Kalau fokusnya itu langsung ke sana, bisa jadi nanti daring aja belum masuk lokakarnya udah tumbang. Saya bisa pastikan itu karena alhamdulillah saya mulai tahun 2014 menangani sertifikasi guru, pemberangkatan mulai dari pretest dan lain sebagainya sampai dengan saat ini alhamdulillah masih dipercaya untuk menangani itu. Jadi sedikit banyak tahu alur dan prosesnya dan pengalaman di lapangan itu seperti apa. Ternyata dengan adanya PPG ini banyak data sebetulnya yang memenuhi syarat akan tetapi tidak ikut terjaring dikarenakan tidak aktif di SIM PKB. SIM PKB itu adalah wadah Bapak Ibu. Artinya program PPG ini diambilkan berdasarkan data Dapodik. Bukan data SIM PKB. Perlu dipahami ya. Data Dapodik. Artinya jika ada data di SIM PKB yang salah, maka yang dibetulkan di Dapodik. Ini saya kasih contoh pemahaman. Mas Nazar mau undang saya ada suatu acara, tapi tidak tahu alamat rumah saya dan tidak tahu undangan ini mesti saya diberikan ke saya itu lewat apa. Tapi Mas Nazar ini tahu bahwa saya itu berdekatan dengan rumahnya Mas Agus. Mas Nazar itu tahunya rumahnya Mas Agus dan kontaknya Mas Agus saja. Maka Mas Nazar itu mengirim undangan tersebut ke Mas Agus. Mas Agus, tolong saya sudah kirim undangan, sampaikan ke Mas Dana. Mas Agus membuka rumah saya, memberikan undangan. Selesai. Jangan menyalahkan SIM PKB-nya. Ini banyak yang terjadi di tahun 2019 kemarin pretest di SIM PKB-nya itu loh. Data itu nggak sesuai, yang benar itu di ini dan lain sebagainya. SIM PKB itu nggak bisa. Disuruh membetulkan datanya di Dapodik nggak mau. Makanya banyak yang gagal mengikuti pretest di tahun 2019 kemarin. Dikarenakan apa? Data Dapodiknya nggak dilihat sama sekali. Artinya jika ada data yang salah, pembetulannya, perbaikannya itu di Dapodik. Nah, sedangkan undangan yang tampil di dalam akun SIM PKB tersebut adalah undangan berdasarkan data Dapodik.
Kalau datanya tidak coding nggak benar ya jangan harap dapat undangan. Jangan harap dapat undangan. Saya pastikan tidak akan dapat undangan. Bahkan misalkan undangan itu disebar seluruh Indonesia bagi semua guru yang mempunyai akun, ngeklik data pun tidak akan bisa. Dikarenakan apa? Mengikuti pendaftaran tersebut sesuai dengan data masing-masing. Intinya itu. Jadi sekarang fokus kita Bapak Ibu sebenarnya jangan tanya pemberangkatan itu kapan, persyaratannya apa. Sekarang itu proses pemutakhiran data apa saja, nggak ada salahnya kan. Meskipun sudah sertifikasi guru, meskipun sudah senior mengajar bahkan mau pensiun pun, apa salahnya kita proses pemutakhiran data ikut juga, kan nggak ada masalah. Jadi sekarang terkesan alergi banget gitu. Dengan adanya surat edaran itu untuk pemutakhiran data, Bapak Ibu guru itu terkesan alergi, tapi yang difokuskan itu bagaimana caranya saya bisa masuk di PPG tersebut. Kalau pemutakhiran data aja nggak fit, belum valid, jangan harap bisa ikut. Makanya jangan tanya dulu, bisa nggak saya daftar, persyaratannya apa, jangan. Sampai tanggal 30 ini nanti setelah semuanya selesai pemutakhiran data, maka akan diadakan pengambilan data dari hasil pemutakhiran data yang akan ditampilkan nanti untuk pelaksanaan itu. Tentunya akan dibarengi dengan surat edaran dan informasi resmi, baik surat edaran dari Direktorat Jakarta Pusat dan juga di web resminya, bahkan juga di akun Bapak Ibu semuanya. Dan surat edaran resmi itu juga bisa diunduh di akun masing-masing. Itu sudah tertransfer sebetulnya. Tidak perlu kita tanya ke sana kemari, cukup kita login ke akun SIMPKB. Pastikan sekarang langkah yang pertama adalah valid fit pemutakhiran data di Dapodik. Yang pertama, yang kedua, pastikan akun SIMPKB-nya sempurna. Artinya sempurna itu tidak double dan bisa login. Nah, berikutnya SIMPKB ini nanti yang akan dijadikan alat sampai guru tersebut masuk ke lokakarya pelaksanaan ke LPDK atau universitas yang ditunjuk. Jadi proses dari seleksi nanti, pendaftarannya yang dipersyaratkan, kita berkaca pada surat edaran yang tahun 2019, yang dipersyaratkan unggah dokumennya itu yang pertama ijazah, tentukan linearitas. Karena apa? Di pretest nanti, di seleksi akademik ini nanti yang akan menentukan mapel apakah yang harus di PPG-kan nanti. Jangan sampai salah. Dan tentunya seleksi pendaftaran nanti yang paling utama adalah linearitas antara ijazah yang diunggah dan mapel yang dipilih. Itu mengajar saya di Dapodik beda Pak. Itu masih tidak dipersyaratkan. Suatu misal, guru A mempunyai S1 PGSD, mengajar di SD, memilih guru kelas SD. Sedangkan pada real Dapodiknya masih mengajar ngulok, entah bahasa daerah, entah yang lain, budaya atau yang keterampilan atau yang lain. Itu masih belum dipersyaratkan. Karena nanti yang dipersyaratkan masih 2 tahun terakhir berturut-turut SK-nya yang akan diunggah. Jawab persyaratannya masih tetap, jauh seperti itu. Semoga aja nggak berubah. Dan yang dipersyaratkan per 31 Desember itu terakhir, itu adalah nanti setelah Bapak Ibu semuanya lolos pretest, maka akan ada seleksi berikutnya, yaitu seleksi administrasi, dokumentasi. Itulah nanti yang akan menjadi filter, Bapak Ibu akan masuk atau tidak. Banyak nggak yang lolos pretest itu tidak sampai masuk menjadi peserta PPG? Banyak sekali. Jadi sekarang perlu kita pahami, yang berikutnya pemahaman adalah by step, bertahap kita pahami bahwa lulus pretest pun atau lolos pretest pun tidak pasti untuk berangkat menjadi peserta PPG. Karena ada seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, yang lolos pun belum tentu juga bisa masuk ke LPDK karena ada daring di situ.
Setelah lolos daring, barulah nanti menyerahkan yang namanya lokakarya untuk lapor diri untuk lokakarya beserta form A1 itu yang disetujui, maka resmi menjadi mahasiswa PPG. Nah, kalau daring saja tidak lulus maka tidak akan bisa lanjut ke lapor diri. Artinya fokusnya itu jangan langsung ke yang sudah berangkat. Sekarang itu datanya aja dulu. Pemutakhiran data, saya ingatkan, saya ulang-ulang, pemutakhiran data. Kalau datanya itu sesuai, datanya itu benar, nggak akan ada masalah. Kita contoh yang P3K kemarin yang disampaikan Nasir. Coba data yang sesuai, masalah nggak itu pendaftaran? Nggak akan ada masalah, pasti lancar. Begitu juga dengan yang PPG ini, pasti lancar nanti. Nah, lolos seleksi pretest nanti itu masih ada seleksi administrasi. Jadi fokusnya di situ nanti. Kita konsisten, jujur terhadap data. Jika memang data kita itu belum, ya sudah ikuti pretest saja dulu. Kalau pretest, insya Allah semuanya bisa mendaftar. Akan tetapi tidak akan bisa ada beberapa seleksi di administrasi yang terus yang terakhir yang saya sampaikan, nanti kita sambil tanya jawab. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, pelaksanaan PPG di tahun 2022 ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang mau pretest saja atau yang belum pernah pretest saja, tapi juga akan ada program pelaksanaan pemberangkatan yang sudah lulus pretest tapi tidak lolos seleksi administrasi. Ada yang lulus seleksi administrasi tapi tidak terpanggil, bisa jadi tidak lulus daringnya atau tidak klik konfirmasi kesediaan. Jadi masih ada nanti, masih ditawarin di dalam PKB. Sudah lolos pretest, lolos seleksi administrasi, nanti ada yang namanya klik konfirmasi kesediaan, di manakah informasi tersebut harus benar-benar rajin cek akun PKB-nya. Karena mengklik konfirmasi kesediaan atau tidak itu adalah salah satu buka pintu untuk lanjut ke tahap berikutnya. Artinya banyak guru yang lalai setelah lolos seleksi administrasi tidak cek akun SIM PKB-nya, ketika ada konfirmasi kesediaan tidak diklik, maka tidak akan diberangkatkan. Karena data ini dari sistem tidak akan disamperin ke rumahnya. Wah, ini hari ketinggalan, ya udah cari aja, kirim surat lewat pos ke rumahnya. Nggak ada seperti itu. Semuanya dari sistem online SIM sekarang, sistem informasi manajemen sekarang yang sudah berlaku. Artinya nanti Bapak Ibu semuanya fokusnya itu adalah pemutakhiran data aktif di SIM PKB. Nah, setelah semuanya konfirmasi kesediaan, maka nanti akan yang namanya pemetaan plotting ke LPTK. Jadi itu masih panjang, Bapak Ibu. Terus ada lagi peserta yang akan diberangkatkan di tahun 2022 ini, titip informasi pada waktu AP4SG dulu sebelum adanya pelaksanaan program ini yang maksimal masih memakai AP4SG, yang itu yang aplikasi yang jalurnya lewat LPMP dan lain sebagainya, itu di akun admin dinas kabupaten kota masih memakai AP4SG. Ada beberapa guru yang dihapus dinas dan dihapus LPMP. Dihapus itu bukan karena sengaja dihapus, akan tetapi jika verifikasi tidak memenuhi syarat, maka harus diusulkan penghapusan. Jadi itu tidak berangkat. Bahkan ini pun yang tahun 2017, yang tahun 2018, 2019 itu tidak ada yang belum berangkat. Itu bisa di tahun 2022 ini. Insya Allah nanti akan ada panggilan. Tapi tidak perlu ikut pretest. Seleksi akademik atau pretest ini adalah diperuntukkan bagi guru-guru yang belum pernah ikut, yang pertama, dan yang kedua yang pernah ikut tapi tidak lolos. Terus ada batasan nggak? Guru itu tidak lolos pretest sampai berapa kali? Sampai saat ini masih belum ada batasan. Ketika di tahun ini gagal, bisa ikut lagi di tahun berikutnya ketika ada program lagi, terus begitu selanjutnya. Tapi kayaknya ya kalau sampai tidak lolos 3-4 tahun ya teman-teman lah intinya itu. Ya semoga aja Bapak Ibu yang belum mengikuti
seleksi akademik di tahun ini semuanya lancar. Kuncinya satu, data di Dapodik sampai dengan tanggal 30 Januari ini harus benar-benar cek atau valid. Jadi fokuskan dulu sekarang kepada data Dapodik. Undangan pendaftaran bisa ikut apa tidak bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari proses pemutakhiran data yang sudah diinformasikan, baik melalui web PPG dan juga surat edaran. Mungkin saya cukupkan sampai di sini terkait penjelasan pemutakhiran data atau proses mekanisme pelaksanaan PPG 2022. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.